Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Hidayat dengan NPM 52204 11210. Di sini saya akan mempresentasikan ide saya untuk membuat uh, mobile augmented reality untuk pengenalan tanaman. Nah, jadi untuk latar belakangnya, dari permasalahan yang ada, cara belajar anak SD yang kesulitan untuk pengenalan tanaman dari gambar buku yang juga dapat membuat anak-anak mudah bosan karena emang media belajarnya itu masih tergolong zaman dulu, jadi anak-anak ini itu tidak tertarik untuk eh, apa namanya mengenal tanamannya itu lebih jauh. Jadi interaksi dengan tanaman juga terbatas karena tidak semua sekolahnya juga mempunyai kebun dan apa namanya tanaman botani. Untuk implikasi masalah, nah dari beberapa masalah yang muncul atau yang saya temukan, ada beberapa implikasi diantaranya itu permasalahan siswa terhadap tanaman menjadi rendah, minat belajarnya kurang, interaksi lingkungannya tidak berkembang. Terus solusi yang saya tawarkan yaitu untuk mengatasi hal tersebut, saya merancang aplikasi mobile AR. Dengan aplikasi ini siswa cukup memindai marker objek berupa gambar tanaman yang kemudian akan muncul objek 3D tanaman disertai penjelasan, teks maupun suara. Jadi ini tuh lebih menarik untuk eh, anak-anak SD belajar dan lebih interaktif juga. Jadi mereka bisa terjun ke lapangannya langsung, terus memindai, dan mereka juga bisa tahu apa tanamannya itu dan lain-lain, manfaat atau lain-lain. Nah, untuk arsitektur sistem dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu satu, input berupa kamera dan sensor dari handphone. Terus ke yang kedua, proses pengolahan dilakukan oleh AR engineer seperti Unity dan Vuforia atau AR Core untuk deteksi marker. Nah, yang ketiga itu output berupa objek 3D tanaman, audio, narasi, dan teks deskripsi untuk ditampilkan di layar. Nah, saya menggambarkannya itu seperti ini. Sangat simpel sekali dan sangat sederhana sekali dan mudah dipahami. Nah, terus jadi intinya itu input, lalu inputnya itu ke kamera dan sensor HP, kemudian prosesinya itu ke AR Engineer yang dikelola oleh Volvolia dan AR Core, terus ditambah Unity, kemudian outputnya itu tampilan 3D dan tambah audio, kemudian teks atau deskripsi. Nah, untuk hardware utama, jadi hardware utamanya ini digunakan dalam smartphone dengan kamera untuk menangkap marker dan menampilkan AR, speaker untuk mengeluarkan suara, dan GPU untuk merender grafik 3D. Nah, sensornya ini digunakan meliputi kamera untuk mendeteksi marker, giroskop, serta accelerometer untuk melacak pergerakan perangkat. Nah, yang tiga ini software. Nah, software ini digunakan untuk Unity 3D sebagai engine pengembangan AR, Vuforia atau AR Core sebagai sistem tracking marker, Blender untuk 3D, Photoshop atau Illustrator untuk mengelola gambar 2D atau 2D. Nah, jadi untuk softwarenya ini sendiri
menggunakan Blender ya untuk mengedit model dari 3D tanaman yang didapatkan. Jadi ini tuh saya memilih karena itu tuh karena kompatibel, terus cukup ringan juga, dan banyak juga sih yang menggunakan pengembangan air dari uh, software tersebut. Nah, terus untuk konten dan anti AI, sorry, untuk konten dan interaksi pengguna. Nah, kontennya ini atau objek AR, konten utamanya ini sistem ini adalah model 3D tanaman. Model ini diperoleh dari library 3D graf library 3D yang gratis atau dibuat sendiri dengan Blender. Nah, jadi bisa juga dibuatnya itu sendiri dengan Blender. Terus model akan disesuaikan dengan tanaman yang sering dijumpai siswa. Jadi yang sering atau di lingkungan siswa tersebut, misalnya dedaunan, terus bunga, pohon kecil, atau sayuran. Nah, terus interaksi pengguna itu pindai marker, kemudian objek 3D tanaman muncul dengan sentuhan layar objek, bisa diperbesar ataupun diperkecil, kemudian bisa diputar juga, bisa diputar. Kemudian ada icon audio untuk mendengarkan narasi suara, dan ada teksnya juga nanti. Terus registrasi dan rendering dan UI UX. Nah, untuk registrasi dan renderingnya ini, tracking ini digunakan dalam marker based tracking dengan Vuforia dilakukan Unity dengan shader agar tampil realistis, dan masalah registrasi memilih untuk marker dengan desain yang kontras tinggi dan pencahayaannya harus cukup. Jadi kenapa kontras tinggi dan pencahayaan cukup? Biar terskennya itu maksimal. Jadi jangan sampai kayak mendung atau kehalang suatu pepohonan yang rimbun dan lain-lain. Jadi mengatasi hal tersebut adalah desainnya itu harus kontras juga. Nah, terus dari desain UI UX-nya ini, desain dengan sederhana, warna cerah, dan tombol scan tanaman ataupun yang lain. Saya bisa mengibaratkan dengan scan tanaman, panel teks, info tanaman, dan icon audio untuk narasi. Nah, jadi ada tombol scan tanaman atau pindai tanaman. Terus ini tuh desainnya ini saya rancang untuk lebih ke bisa anak-anaknya itu mudah sekali mengenali gitu dari sisi UX maupun UI-nya. Terus siswa dapat juga belajar dengan kayak belajar, tapi dia tuh lebih bisa bermain gitu. Jadi bermain sambil belajar, maksudnya kayak gitu. Jadi pembelajarannya itu mudah diterima dan siswa itu senang mengenali tanaman. Jadi enggak bosan, kita mudah bosan. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang saya bawakan, sebagai simpulannya ini, aplikasi mobile AR ini dapat membantu siswa sekolah dasar mengenali tanaman dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Harapannya, aplikasi ini mampu mendukung pembelajaran berbasis teknologi sekaligus meningkatkan minat siswa terhadap lingkungan. Jadi sekali lagi, aplikasi yang dibuat ini agar siswa itu lebih tertarik terhadap pengenalan tanaman, fungsi tanaman, manfaatnya, dan lain-lain. Jadi mereka itu tidak mudah bosan juga, dan cuma membaca buku, terus tidak berinteraksi dengan tanaman secara langsung. Jadi biar mudah minat lah. Anak-anak sekarang harus minat terhadap itu. Nah, di sini saya membuat prototype. Membuat prototype
Tapi saya itu tidak menggunakan Figma ya, tapi lebih saya membuatnya HTML CSS, tapi saya membuatnya seperti prototype desain yang saya sudah buat. Saya menggunakan HTML CSS. Nah, di sini itu jadi bisa daftar, siswanya itu bisa login atau register ketika udah masuk. Nah, ini tampilan utamanya tuh seperti ini. Ketika udah masuk itu ke sini, ke tampilan halaman utama atau tampilan utama. Jadi menu utama itu dari scan R, terus ya itu untuk scan R, terus galeri tanaman, terus belajar, terus ada juga kuis. Nah, scan R ini untuk siswa ini mengenai tanaman dengan kamera. Terus galerinya ini bisa dibilang apa ya namanya ya, bekas di scan atau history. Saya sih inginnya history ya, tapi di sini saya berpikir bahwa daftar tanaman-tanaman yang ada, nanti di situ tuh ada jenis manfaat dan lain-lainnya. Terus pembelajarannya ini pembelajaran tentang tanaman-tanaman. Terus kuisnya ini ujian tentang siswa itu setelah mempraktekkan, setelah mengerjakan dan lain-lain, ada kuisnya. Tampilan scan-nya airnya itu seperti ini, jadi sangat simple. Ketika mengapply atau menggunakan, memulai scan, terus nanti ada tanamannya itu di sini muncul, terus ada deskripsinya, terus ada bisa mendengarkan suara. Jadi tag di sini kalau misalkan siswa itu malas untuk membaca ya, kalau misalkan di buku kan sama aja membaca ya, jadi dia tuh bisa mendengarkan juga di teks tersebut, jadi siswanya itu tinggal mendengarkan. Nah, kemudian dari galeri tampilan seperti ini sangat sederhana. Jadi saya juga ingin memfilter, dia juga siswanya itu bisa mencari tanaman apa yang dia cari. Nah, tanamannya ini di sini tuh saya inginnya itu saya kepikiran bahwa di sini tuh harusnya seperti yang tadi saya bilang, jadi ketika di scan masuknya history di sini, dan jadi di galerinya itu ada history dan ada juga yang di buat aplikasinya. Jadi otomatis ada juga harus yang menyekennya dulu. Jadi ada 2 di sini tuh harusnya ya. Tapi saya merangkum semuanya dalam bentuk seperti ini agar tidak kebanyakan. Kemudian belajar atau di sini tuh siswanya itu bisa belajar mengenai tanaman, berbagai tanaman. Nah, ini sayanya itu ingin kayak update setiap minggu, setiap bulan, mungkin bisa jadi setiap minggu atau setiap bulan bisa update di sini. Jadi gak mungkin juga kan kita masukin semuanya, jadi ada beberapa filter-filter yang saya melihat misalkan siswanya itu sering nyekennya itu di sini tentang bunga apanya. Nah, di sini tuh penjelasan tentang bunga juga. Jadi dia minatnya kan ke bunga. Nah, di sini pembelajarannya harusnya bunga. Jadi saya tuh inginnya tuh di sini otomatis seperti itu. Tergantung siswanya itu minatnya apa. Tapi untuk pembelajaran di sini ya ini tuh untuk siswa mengenal tanaman-tanamannya aja, jadi di sekitar dia. Nah, terus ada profilnya juga. Nah, ini hasil kuis, tapi saya belum saya masukin ya, tapi harusnya ada kuis untuk siswa itu kayak apa ya namanya, tahapan, udah di tahapan siswanya itu udah belajar sampai mana, jadi menguji kemampuannya. Cukup sekian presentasi yang saya berikan. Jadi intinya itu saya ingin, kenapa saya membuat aplikasi ini, jadi saya ingin siswa itu lebih
mengenal lingkungan luar, berinteraksi secara langsung dengan di sekitarnya, jadi tidak muluk-muluk untuk membaca doang, apalagi di buku dan lain-lain. Jadi ada beberapa metode yang saya ingin berikan tuh membaca, terus berinteraksi langsung, terjun ke lapangan, terus mendengarkan juga bisa. Jadi siswanya itu tidak mudah bosan. Nah, di presentasi kali ini cukup sekian yang saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena emang saya tadi melihat juga saya langsung membuat video ini jadi banyak banget typo yang saya ketik. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.